Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini telah memberi umur panjang kepada kita semua sehingga dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita sambung sajikan kepengkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala UPTD SD Negeri 7 Biren, para Dewan Guru yang saya banggakan. Dan untuk menghematkan waktu, kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak UPTD SD Negeri 7 Biren kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni iman wa syukri rahman wa bi syarahi sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita sudah dapat berjumpa dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tujuan dan maksud adalah untuk memperdalam kembali ilmu kita tentang bagaimana menerapkan budaya positif. Dan alhamdulillah hari ini salah satu rekan kita akan berdiri di depan kita memberikan ilmunya kepada kita tentang budaya positif, terutama penekanannya pada segi 3 restitusi, kemudian 5 fungsi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian apa yang akan kita lakukan ketika memang ada peserta didik kita yang bermasalah. Ini akan dibahas pada segi 3 restitusi tersebut. Nah, ini hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Fahrul Nisa. Nah, kemudian kepada Ibu Fahrul Nisa ini kita mengharapkan segala ilmu yang telah didapatkan di modul 1.4 pada penerapan budaya positif ini mohon diberikan sepenuhnya kepada kawan-kawan kita di sekolah, sehingga penerapan terutama di segi 3 restitusi kemudian 5 fungsi kontrol itu bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan guru di sekolah dalam mengembangkan ataupun dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi di kelas, terutama dengan peserta didik kita. Demikian sekedar kata sambutan dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menghematkan waktu, pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Fahrul Nisa disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif yang sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh bapak kepala sekolah kita. Baiklah, adapun hal yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan di sini, budaya seorang guru yang baik
itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, yang hari ini saya ingin paparkan yaitu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Karena minggu lalu sudah dipaparkan oleh rekan sejak kita juga tentang 3 disiplin positif, motivasi perilaku manusia, serta keyakinan kelas. Jadi hari ini kesempatan saya ingin menyampaikan 3 poin tersebut. Next. Nah, Bapak Ibu, inilah budaya positif yang ada di sekolah kita. Di gambar pertama itu ada budaya positif saat melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Selanjutnya yang di samping ini kegiatan pada hari Sabtu, Ibu ya. Di sini kita guru bersama siswa melakukan senam. Nah, ini adalah salat berjamaah pada saat selesai siswa pulang sekolah pada waktu zuhur. Dan yang berikutnya siswa bersama guru membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada gotong royong guru dan siswa itu langsung terlibat. Serta yang terakhir guru dan siswa bersalaman atau guru menunggu siswa di depan pagar atau sekolah. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ibu-ibu sekalian, apakah ibu pernah dulu di kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu siapa di sini yang dapat melakukan penjelasan tentang kebutuhan dasar manusia? Ya, boleh berita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu adalah keperluan pokok kita sebagai individu yang harus kita penuhi. Itu ada, kalau tidak salah saya, ada kebutuhan pangan, sandang, papan. Itu Ibu ya? Sekedar dan begitu lah. Oke. Ya, terima kasih Bu Rita, bisa kita tepuk tangan buat Ibu Rita dan telah memberikan penjelasan seperti itu kita ya Ibu-ibu. Baiklah, next. Ini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, selanjutnya di sini sudah saya paparkan, sudah saya uraikan ya, Ibu. Next. Nah, studi kasus. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut ibu-ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, ini jawabannya. Alasan Tommy 1, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau menyiapkan dia bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, next selanjutnya, alasan kedua Tommy,
Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, jadi temannya itu melapor tindakannya itu kepada gurunya. Dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih, sayang, dan rasa diterima. Nah, selanjutnya alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini kita garis dulu ya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, selanjutnya alasan keempatnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena itu selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, selanjutnya, karena ia melakukannya karena iseng-iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya itu, kesenangannya dia. Kadang anak-anak itu suka usil kadang-kadang di sekolah, sebenarnya dia itu dia mempunyai alasan tersendiri, itulah kebutuhan siswa. Kadang ada juga dia bawa pensil, tapi dia, Bu, saya lupa bawa pulpen, Bu, saya mau pinjam ini, padahal dia sudah bosan dengan pulpen dia yang itu, dia pengen yang majel seperti kita guru-gurunya yang dia diberikan oleh orang tua yang pilot, itu contoh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan stretching untuk kebutuhan kita juga ya, ibu ya, supaya kita semangat. Nah, mari ibu semua, saya harap tolong berdiri. Gulung-gulung tangan digulung, melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah berdoa. Satu jari kiri gabung menjadi dua, gerakan pada panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri gabung menjadi keempat. Buat kamera ceklek. Dua jari kanan, tiga jari kiri gabung menjadi enam. Buat kamera ceklek. Gabung menjadi delapan. Buat menjadi jari kiri gabung menjadi 10. Diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, aku buat jembatan panjang. Jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, aku buat kamera ceklek. Jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat kamera ini. Jari kiri ku gabung menjadi delapan, kedua telinga rinci. Jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa.
Baiklah Bapak Ibu, sepertinya mus-musan ya. Tapi ini untuk kebutuhan kita juga ya, termasuk kebutuhan kita juga ini juga. Nah, baiklah selanjutnya posisi kontrol restitusi. Adakah ibu-ibu yang tahu tentang posisi kontrol restitusi? Coba ibu-ibu angkat tangan semuanya. Digenggam tangannya sekuat-kuatnya. Nah, yang di sampingnya, coba Ibu Adrani buka genggaman tangan Ibu Supri. Coba tolong Ibu Adrani. Ibu Supri, jangan dibuka ya, jangan dibuka. Ibu Adrani, tolong dibuka tangan Ibu Supri. Sekuat tenaga Ibu Adrani buka. Ibu Supri juga seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Adrani dan Ibu Supri. Kenapa saya menyuruh Ibu Adrani dan Ibu Supri seperti itu? Berarti kontrol emosi Ibu Supri ini bisa dipertahankan dan bisa tidak terkecohkan dengan masukan Ibu Adrani ya, Ibu-ibu. Berarti Ibu Supri good job. Next. Baiklah, Bapak Ibu, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua ada siapa yang mau membaca? Ibu Susi? Nah, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. ya. Baiklah, next berikutnya. Nah, kita akan menonton TV atau tayangan ini dulu. Kira-kira nanti kita termasuk guru yang seperti di video ini atau tidak? Untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya itu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Nah, Bapak Ibu, ini gurunya marah-marah ketika siswanya terlambat datang ke sekolah. Keesokan harinya, Laila tetap datang ke sekolah. Kemarin siang 2 hari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kalian? Udah makan. Sepanjang pelajaran minggu hari ini, mau berdiri terus depan. Terlambat sih.
berikutnya Kayla tidak dapat hadir ke sekolah. Tetapi si guru ini tetap menunggu kedatangan dia. Sedangkan teman-temannya juga sudah menyiapkan kertas untuk melempar si Kayla. Di hari berikutnya, di hari keempat, Kayla datang duluan di antara teman-temannya dan gurunya. Dia hadir. Tapi di sini tetap dia dipertanyakan oleh guru dan teman-temannya. Nah, ibu-ibu setelah menyaksikan sedikit isi film pendek yang saya tampilkan ini, bagaimana perasaan kita sebagai seorang pendidik? Siapa yang bisa mengungkapkan? Ibu Yus, perasaan Ibu Yus setelah menonton TV. Kalau menurut saya, dari pengalaman yang kita nonton itu menjadi sebuah contoh untuk kita jangan menghukum siswa kita yang terlambat, tapi sebaiknya jika hari pertama dia terlambat, kita mendekati dia dan kita menanyai dia apa yang dia alami atau kenapa dia bisa terlambat. Hari berikutnya dengan sendirinya kita sudah tahu kenapa dia terlambat.
Dan hari seterusnya, jika dia tidak sekolah, kita sudah bisa menebak. Nah, kadang-kadang atau dia mamanya sudah meninggal. Nah, seperti itu, Bu. Hanya itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Yus. Pilihan Ibu. Ya, siapa lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya setelah menyaksikan video tersebut? Bagaimana Ibu Susi? Perasaan Ibu Susi bagaimana? Saya sangat menyentuh Hati ya Ibu Susi ya. menyentuh hati, berarti seperti yang Ibu Yus katakan tadi, sebaiknya kita jangan mengambil sikap terlebih dahulu marah-marah kepada anak yang terlambat. Sebaiknya kita tanyakan dulu kenapa, apa alasannya, ya itulah ini jadi pelajaran buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, ini sangat menyentuh apalagi diri saya. Waktu saya mengedit atau mengambil video ini, menayangkannya, itu saya berkali-kali menangis. Saya merasa bahwa itu adalah saya, makanya saya sedih, menangis. Biarpun di dalam kelas kita tidak sampai seperti itu. Baiklah, next selanjutnya kita jangan bersedih lagi Bu ya. Sekarang kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukuman. Penghukuman itu apakah baik kita lakukan Ibu? Tidak. Karena itu dapat membuat mental siswa itu down. Jadi dia mengingat. Itu termasuk pengalaman saya pribadi. Dulu sedikit pengalaman saya ceritakan. Dulu pada waktu itu saya sekolah di kelas 5 SD. Jadi saya di situ ada guru namanya Ibu Yus juga namanya. Ibu itu tinggal sampai saya tahu tempat tinggal ibu itu, tahu anaknya gimana, sampai kondisi keluarganya saya selidiki, saking sakit hati saya. Sebenarnya tidak boleh, tapi itulah karena kita sudah kena mental. Jadi teman saya itu, kami tinggi-tinggi dulu pas sekolah. Jadi disuruhlah main tali. Jadi waktu main tali itu ada yang jinjit. Bahasa Aceh, bahasa kita bermerdeka. Jadi kami jinjit. Jadi rupanya udah jam masuk, kami nggak tahu. Tapi kawan saya itu sebenarnya kami jam olahraga tuh mainnya. Rupanya pergantian selang jam sama ibu itu. Sedangkan guru olahraganya Ibu Leli tidak memberitahu kami bahwa sekarang akan masuk pelajaran olahraga dulu 1 jam lagi. Matematika. Masuk ibu itu. Masuk. Nggak ada ketok-ketok pintu, langsung. Kami lagi main itu. Dipanggil saya nggak dipanggil, kami nggak gitu. Kami nggak pakai jilbab dulu ibu. Jadi kami masih ikat rambut. Saya tinggi kali diikat sama mama saya. Ditarik di rambut, diantuk di bilik, diantuk di bilik. Perasaan saya kaget yang pertama, marah yang kedua, terus yang ketiganya, kok ibu ini seperti ini, tidak ada misalnya ada basa-basi, dia langsung menghukum. Sedangkan kawan saya satu lagi dicubit sampai biru dan dia kalau nggak salah sampai dia entah sakit apa di perutnya karena udah merah. Jadi itulah pengalamannya ibu. Jadi kami di sini merasa kok seperti itu ibunya. Emang guru-guru dulu itu, guru-guru lampau memang selalu kasar. Ada juga teman-teman saya pada masa saya sekolah tadi. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi ya. Kalau kami nggak bisa kali-kali, kami langsung dijambak, ditarik kuping, dipukul. Kami selalu seperti itu. Jadi kami di rumah itu selalu belajar juga mungkin cara guru itu. Nah, yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kita berceramah dan mengatakan seharusnya kalian seperti ini, jangan ribut di kelas. Kalian tidak boleh seperti kita tidak boleh juga mengatakan seperti itu. Nah, yang ketiga menjadi teman, membuat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu, pernah kasih uang untuk kamu gini itu sebagai macamnya. Nah, yang berikutnya pemantau. Apa peraturannya hari ini? Kita pakai baju apa hari ini? Kenapa kamu pakai baju seperti itu? Nah, itu contohnya. Nah, yang manajer ini yang sebenar-benarnya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya ada siswa seperti tadi yang terlambat,
seperti kata Ibu Yus tadi sama Ibu Susia, kita menanyakan kepada siswa tersebut, "Nah, mengapa kamu terlambat hari ini?" Dia sudah menjawab, "Oh Bu, saya hari ini keadaan orang tua saya sedang kurang sehat. Jadi saya membantu adik-adik saya atau membantu orang tua saya dulu sebelum saya berangkat ke sekolah." Nah, di situ ada peninjauan yang kita lakukan atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi guru yang baik itu adalah guru sebagai manajer, bukan sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan juga penghukum. Berarti seorang pendidik itu kita harus menjadi manajer kepada dengan siswa kita. Nah, selanjutnya posisi kontrol. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Next. Ini foto saya bersama siswa kelas 5. Ini siswa ini dia terpilih acara karnaval yaitu pakaian adat Aceh. Jadi di sini saya tidak mengambil video tapi gambar saja. Di sini saya menanyakan kepada dia, kenapa dia tidak mau. Dia sampai dia menangis dan mamanya juga telepon salah satu guru di sekolah kita. Jadi di sini langsung saya menanyakan kepada dia. Dengan menangis dia mengatakan ayahnya sakit, makanya dia tidak mau mengikuti acara karnaval. Nah, berikutnya next. Nah, ini juga ada si Masyara Huda siswa kelas 6. Dia sebenarnya saya pilih bersama Ibu Nurmalis ikut sepeda hias, tapi dia juga nggak mau. Dan akhirnya saya panggil juga, saya menanyakan sama dia, rupanya tidak ada yang menghias sepeda dia. Dan karena juga faktor ekonomi, makanya dia sedih. Nah, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang segitiga restitusi. Adakah ibu-ibu yang tahu apa itu segitiga restitusi? Baiklah, kita akan melihat di slide berikutnya. Tolong Ibu Supri bacakan apa itu restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, terima kasih Ibu Lita, kita tepuk tangan buat Ibu Lita. Nah, di segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya, Bu Ibu ya. Ada tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, inilah tahapan dalam segitiga restitusi. Di sini ada juga saya videokan bersama siswa saya di kelas 5 yaitu Babul Khairah. Di sini saya melihat dia selalu makan pada saat jam pelajaran. Bukan ini. Gak ada suara. Di sini saya menanyakan kepada dia, Babul, tahu tidak kenapa ibu ini memanggil kamu? Dia jawab, tidak Bu. Nah, Babul, akhir-akhir ini ibu sering sekali melihat Babul makan di dalam kelas. Dia menjawab, tidak ada Bu. Dia takut kalau saya marah. Akhirnya saya menstabilkan identitas. Saya mengatakan seperti ini, Babul, ibu juga manusia biasa. Ibu pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Babul. Dan ibu juga pernah merasakan seperti Babul. Pernah sekolah, sehingga dia mengakui Bu Ibu. Iya Bu, saya lapar. Wow, saya bilang seperti itu. Kenapa bisa lapar? Saya telat bangun Bu, jadi saya tidak sarapan tadi pagi. Oh, seperti itu. Saya tanya, apakah tidak sarapan itu baik untuk kesehatan kita? Dia menjawab tidak Bu. Kenapa? Itu sudah termaksud ke sini. Coba Ibu nak. Slide ini. Validasi tindakan yang salah. Nah, saya tanya, kenapa
apakah di kelas kita boleh tidak siswa datang terlambat? Boleh nggak siswa datang ke sekolah terlambat dan makan di dalam kelas? Tidak, Bu, dia jawab. Karena kami sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di situ sudah termasuk ke menanyakan keyakinan. Dia jawab tidak, Bu. Jadi bagaimana? Saya minta maaf, Bu, katanya. Oke, masalah. Hari ini Ibu maafkan, tapi tolong ya jangan diulang lagi. Tolong bangunnya cepat dan kalau bisa tidur jangan begadang. Kita anak sekolah SD minimal kita tidur jam 9 malam. Jangan terlalu larut seperti itu. Alhamdulillah sekarang Babu sudah datangnya sudah cepat seperti itu. Dan ini ada lagi kasusnya bersama siswa saya juga di kelas 5, Inayah. Dia suka sekali berbicara kasar, kata-kata kasar bersama temannya. Itu ada juga beberapa dari Ibu Susi juga ada mendengar, dari guru-guru lain juga, guru-guru bidang ada mendengar dia menggunakan kata-kata kasar, mengejek kawan. Ini sangat tidak baik dalam lingkungan sekolah, ya. Jadi dia langsung saya panggil di pojok pohon pisang. Tolong 50.000 Ibu ya backgroundnya untuk keademan. Jadi saya bawa dia di bawah pohon untuk mengakui kesalahannya. Ini termasuk trik jitu, Ibu. Nah, di situ saya menanyakan hal yang sama seperti saya menanyakan kepada Babu. Dia tetap tidak mengakuinya dulu. Dan setelah saya menstabilkan identitas bahwa saya juga bilang sama dia seperti ini, ini ya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga manusia biasa. Kita ini tidak ada manusia yang sempurna ini ya. Kita semua melakukan kesalahan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya bilang seperti itu. Makanya dia langsung mengaku, ya Bu, maaf. Nah, dari yang sudah saya terapkan, ini ada penjelasannya juga ini, menstabilkan identitas. Di sini siapa yang mau membaca menstabilkan identitas? Coba Ibu Fona, Zara Fona. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Tepuk tangan buat Ibu Fona. Baiklah ibu-ibu, di kelas ibu-ibu pastinya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin yang lebih dari yang saya hadapi di kelas 5 ini. Siapa ibu-ibu yang mau mencerita permasalahan yang terjadi di kelasnya? Siapa yang mau sharing? Coba Ibu Lita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu permasalahan yang ada di dalam kelas, yaitu menstabilkan identitas. Tapi saya tidak tahu kemana arah tujuannya, permasalahannya. Apakah dia di posisi saya ada di posisi teman atau manajer, ataupun saya yang menstabilkan identitas. Itu kasusnya seperti ini, Ibu Farunisa. Ada siswa saya yang merebut kipas. Ya, sedangkan kipas itu ada di tengah kelas, tetapi pihak si A dan si B menyalahkan gurunya. Jadi posisi saya itu sebenarnya di mana? Kemana harus saya terbangkan kipas itu? Itu permasalahan yang saya alami karena cuaca di Aceh luar biasa panas. Jadi posisi saya itu harus bagaimana ya Bu Farun? Mungkin Bu Farun bisa menstabilkan identitas saya atau identitas siswa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Memang keadaan sekarang sangat ekstrim Bu. Kita saja panas. Kita saja juga membutuhkan kipas, apalagi siswa. Nah, cara yang pertama itu Ibu harus menstabilkan identitas dulu. Ibu mengatakan kepada siswa Ibu, nah, kita sama-sama di sini di ruang ini sangat-sangat panas. Jadi kipas ini kita taruh di tengah-tengah saja. Di sini kita kan bisa putar-putar itu kipasnya. Ya. Setelah itu Ibu coba pernah balik ke sini sebentar. Nah, Ibu memvalidasi tindakan yang salah. Kalau kita taruh di stop di satu orang, apakah itu bisa? Tidak cuma satu kelompok
Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Di kelas itu kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Apa-apa saja yang sudah kita terapkan. Misalnya, boleh tidak kita egois? Misalnya kita di situ buat kesepakatan kelasnya berbagi bersama teman dan ibu guru. Misalnya poinnya. Nah, kita tanyakan di situ kepada siswa. Seperti itu Ibu Dita kira-kira ini. Nah, di kelas-kelas lain mungkin di kelas 1, di kelas berapa gitu mungkin ada ibu-ibu yang mempunyai kasus yang sama. Nah, sedikit cerita dari saya juga, pengalaman saya. Waktu pertama saya honor di sini, saya itu mengajar ekstra tari. Jadi saya itu ngajarnya sore, bukan ngajar. Saya mengajari siswa menari itu sore. Jadi saya buat latihan itu pukul 2 setelah salat zuhur, dan kami pulang kalau nggak salah jam 3:30. Ada siswa di situ masa itu saya ngajar siswa itu dari siswa kelas 1, 2, 3, 4 dan 5 sampai 6. Jadi saya di situ kaget, tiba-tiba wali murid datang ke saya. Ibu apa-apaan ini? Buat latihan seenak ibu, pulang jam 6 sampai anak saya tidak mau mengaji seperti itu. Saya di sini shock. Saya kaget. Kenapa saya disalahkan? Sedangkan saya kok pulang anak-anak tadi jam 3:30. Rupanya anak-anak itu tidak langsung pulang dia. Dia tidak langsung pulang. Dia main-main di lapangan, ke teman-temannya dan seperti itu. Setelah saya menanyakan keesokan pergi sekolah, keesokan harinya waktu pergi sekolah saya tanyakan sama siswa itu. Kalau nggak salah nama dia Safira, kemarin ada orang tua kamu datang ke sekolah. Kenapa kamu kemarin pulangnya mau maghrib? Oh, enggak Bu, dia bilang gitu. Anak-anak pasti dia waktu kita tanya itu berbohong dulunya. Setelah saya waktu itu sebelum pengalaman saya ikut guru penggerak ini, saya tidak tahu menstabilkan ketika saya nggak ngerti. Dan ini saya baru tahu setelah saya belajar di modul 1.4 gitu. Jadi saya tanya sama dia, kalau enggak kamu nggak usah aja ikut lagi tariannya. Ibu nggak mau ngajarin kamu lagi, karena orang tua kamu marah-marah ke ibu. Supaya dia di situ pas pulang nangis lagi. Orang tuanya datang lagi ke sekolah, datang jumpai kepala sekolah, dipanggil saya sama kepala sekolah. Bu Farul, kenapa keluarin si Safira? Tanya kepala sekolah, saya jawab. Dia bohong Bu, katanya dia bilang sama orang tuanya saya suruh pulang dia jam 6. Padahal saya sudah izin pulang jam 3:30. Lalu kepala sekolah berbicara dengan kedua pihak, kedua orang tuanya. Setelah itu akhirnya selesai. Tapi si Safira itu tetap tidak saya ambil ya, dalam kegiatan menari. Rupanya dia entah marah entah gimana, dia kurang suka sama saya. Itulah pengalaman saya itu. Jadi karena kita tidak tahu ya, karena kita belum mengetahui tentang segitiga restitusi itu bagaimana, memang belum mengerti. Kalau saya ini kan baru pertama honor pada masa itu, jadi saya belum menerapkan itu. Jadi di situ juga saya berpikir begini, seandainya saya tidak bersikap seperti itu kepada Safira, mungkin Safira tidak akan merasa seperti itu perasaan kepada saya. Nah, baiklah ibu-ibu, ada kasus lain nggak yang ibu-ibu ingin tanyakan? Untuk Ibu Susi, Oh ya, saya kelas 6 ya, mengajar di kelas 6. Saya ada kasus siswa saya ya Bu. libur, dia sudah berapa hari dia libur tidak ke sekolah. Terus waktu dia ke sekolah saya menanyakan, kenapa kamu tidak ke sekolah? Dia menjawab, tidak ada uang jajan. Ya. Lalu saya tanyakan, ayah tidak kerja? Dia menjawab, ayahnya pun tidak ada di rumah, dari hari Minggu sudah pergi sampai hari ini belum kembali. Tapi hari ini dia ada sekolah. Nah, terus saya tanyakan, hari ini ada uang jajan?
Ada. Saya tanyakan lagi, siapa yang memberikan kamu uang jajan? Katanya abangnya. Tapi ayahnya belum pulang juga. Dan mamanya pun sudah duluan, mamanya yang pergi ke Malaysia katanya. Jadi saya tidak marah kepada dia karena sudah ada alasan. Mungkin itu kadang berbeda dengan kasus itu, tapi itu adalah kasus yang ada di kelas saya. Hanya itu Bu Farul. Baiklah. Nah, dari kasus Ibu Susi itu berarti Ibu Susi sudah melakukan menstabilkan identitas. Coba Ibu tanya ke sini. Ibu Susi sudah menstabilkan identitas dan Ibu Susi sudah menstabilkan sudah menstabilkan identitas mahasiswa. Di sini Ibu Susi juga sudah menanyakan keadaan siswa kenapa dia tidak sekolah. Ibu Susi sudah 90% ya, sudah melakukan segitiga restitusi ini. Nah, next berikutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini pada saat kita seperti contoh saya sama Inayah tadi, dia kan sering menggunakan kata-kata kasar. Saya bilang sama dia, Inayah nggak apa-apa, jujur aja. Ini juga belum pernah melakukan hal itu. Padahal sebenarnya saya tidak melakukan bahasa kasar itu, tapi saya mengatakan seperti itu untuk membangkit dia supaya dia mau mengatakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Jadi dengan cara seperti itu sebenarnya itu salah, tapi itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Baiklah, next berikutnya. Di sini juga. Nah, validasi tindakan yang salah. Ini yang seperti tadi yang saya katakan. Coba Ibu Rita, Ibu Is aja dulu. Coba Ibu Is yang baca. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Tadi ada tinggi. Validasi tindakan yang salah. Ibu Rita. Validasi tindakan yang salah. Poin pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Poin kedua, apa yang penting bagi kamu. Poin ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Poin keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita. Validasi tindakan yang salah ini ada 4 poin yang sudah saya cantumkan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Nah, yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, selanjutnya next. Ini ada menanyakan keyakinan. Ini pada saat saya bersama siswa saya juga di kelas 5, yaitu Mama Razik. Di sini saya menanyakan tentang dia kemarin ya Bu Is, Ibu Is panggil dia. Ini foto si Razik. Jadi Ibu Is panggil si Razik, tapi rupanya si Razik ada, dia langsung jalan. Terus panggil Razik tolong Ibu Is entah mau menyuruh membawakan barang ya Bu Is ya, kalau nggak salah ya. Tapi dia nggak dengar Bu Ibu. Jadi kemarin saya tanya langsung sama dia, saya panggil Razik, Ibu mau tanya. Ini ada menanyakan keyakinan. Apa yang nilai yang kita percaya di sekolah kita?
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan kepada siswa kita. Bisa mereka melakukan kesalahan dengan menanyakan keyakinan kelas seperti yang saya sebutkan barusan atau seperti yang diberikan ini di papan. Jadi itu dapat memicu mereka untuk berpikir atau saya tidak boleh melakukan itu karena di kesepakatan kelas kita tidak ada seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi Ibu-Ibu? Tidak ya? Baiklah, saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sebagai guru itu harus menjadi manajer dan kita juga harus menerapkan budaya positif karena itu sangat penting. Karena budaya positif ini banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan dan kita aplikasikan guru dan siswa. Kalau guru saja siswa tidak melakukan itu juga tidak bisa. Guru, siswa, kepala sekolah itu kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, seperti itu kira-kira begitu. Nah, demikian semoga Bu-Ibu, ini juga tentang permasalahan bersama siswa. Di sini kita juga harus merangkul siswa itu. Kita seorang pendidik ini sebenarnya sebagai pelayan. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita harus melayani mereka, kita harus merangkul mereka, kita harus mengetahui kebutuhan mereka. Bukan berarti kita membiayai hidup dia, bukan. Dengan kasih sayang kita yang ikhlas, tulus karena Allah, insya Allah pendidikan kita ke depan ini akan lebih baik nantinya. Jadi saya juga akan insya Allah mengaplikasikan ini apa yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak ini. Insya Allah saya juga akan aplikasikan bersama rekan-rekan kita juga, Ibu Rita Zahra, Ibu Mariana, dan senior-senior yang ada di ruang yang sangat berbahagia ini. Kita sama-sama akan melakukan perubahan untuk sekolah kita, UPTD SD Negeri 7 Biren. Saya punya yel-yel, semuanya angkat tangan bentuk seperti ini. Saya bilang 7 door, oke? 7 door. Sekali lagi dong, 7 door. Oke. Semua kita harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sekarang kita buat lagi yel-yelnya. Infona, oke, ambil videonya. Saya bilang SD 7 Biren, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke? Udah, 1, 2, 3. SD 7 Biren, bergerak, menggerakkan. Kurang semangat. Sekali lagi ya, Ibu ya. 1, 2, 3. SD 7 Biren, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rita Zahra, rekan dari Ibu Fahrunisa SPD, CGP Angkatan 11 di UPTJ Negeri 7 Biren. Setelah melaksanakan diseminasi bersama Ibu Fahrunisa, saya baru menyadari bahwa budaya positif itu penting di lingkungan sekolah, seperti membuat keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Saya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, serta menumbuhkan motivasi dari diri dalam murid sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan pribadi yang berbudi pekerti luhur. Terima kasih Ibu Fahrunisa, semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul tahu nggak kenapa Ibu panggil Babul ke sini? Tidak, Bu. Ibu lihat tadi Babul itu ada makan di dalam kelas. Kenapa? Saya lapar, Bu. Lapar. Memang Babul nggak sarapan pagi tadi? Tidak sempat, Bu. Tidak sempat. Kenapa tidak sempat? Karena saya terlambat bangun. Oh, terlambat bangun. Jadi Babul gini, di kesempatan kelas kita, apakah siswa itu boleh makan di saat jam pelajaran? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Baiklah, ke depannya Ibu harap Babul tidak boleh lagi sarapan di dalam kelas di saat jam istirahat. Kalau misalnya Babul ingin sarapan, minta izin dulu sama Ibu. Dan pesan Ibu, Babul harus tidur lebih cepat, jangan bergadang, jadi supaya Babul bisa ke sekolah lebih cepat dan sempat sarapan. Ya? Udah.
Terima kasih Babul. Saya minta maaf karena sudah makan di dalam kelas. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah, semangat sekali sepertinya kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Dini. Dini kan mana? Sakit ya? Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini sudah ditempelkan. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas di kelas kita ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah kalian tahu apa itu kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Nah, coba Linda. Bersama. Oke, tepuk tangan buat Linda. Nah, bagus sekali ya Linda ya. Nah, kesepakatan kelas itu adalah keyakinan yang akan kita buat atau kesepakatan yang akan kita buat bersama, yang dibuat oleh siswa dan guru. Bersama siapa nih? Siswa dan guru. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ibu akan membagikan notnya. Nah, yang warna hijau ini untuk anak perempuan, sedangkan yang warna oranye ini untuk anak laki-laki. Nah, di saat kalian nanti mengerjakan ini, apa yang ada di pikiran kalian dan di hati kalian di situ kalian tuaikan ya. Di saat nanti ibu bagikan ini, langsung nanti kalian buat. Di sini kita harus di saat kita membuat keyakinan kelas ini harus ada nilai-nilai kebajikannya. Ya, nilai positifnya harus dibuat dengan yang benar-benar. Jangan dibuat jangan pakai kata jangan atau tidak kalau lebih baiknya. Ya. Nanti ibu kita cek juga nanti ini ibu bagi terus warna oranye. Ini hijau. Nah, itu diisi terus. Yang sudah dapat kertasnya langsung diisi ya, langsung dibuat terus. Satu orang lagi ya. Nah, kalau udah dapat langsung nanti diisi, dibuat. Apa yang ingin kalian buat langsung aja, nggak apa-apa. Nah, bagi yang sudah siap, sekarang ditempelkan di sini, sebelah sini. Lagi di sini, anak perempuan di sini nanti. Anak perempuan yang sudah siap langsung di sini tempel dulu. Ini baru kita buat di sini ya. Maju dong. Yang rapi. Nah, sampai ya.
sangat semangat sehingga kalian mau membuat kesepakatan kelas bersama-sama di sini. Nah, Ibu mau kalian sekarang menandatangani perjanjian kesepakatan kelas kita. Ini Ibu sudah buat nama kalian, kalian tanda tangan, nanti baru kita tempelkan di pojok sini. Jadi nanti siapa yang melanggar bisa lihat. Ini dibuat kesepakatan kelas ini bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dijalankan. Oke, Ibu panggil nama ya. Aditya Noval. Nah ya, nih buat tanda tangan di sini. Ya. Nah, selanjutnya Aifa. Setelah Aifa ada Aisyah. Alfi, Ali Sidik, Rifandi, Nur Haliza, tanda tangan. Dah, Nur Haliza sini nak. Nur Haliza Putri. Nih. Nah, ini Ibu akan tempelkan ya. Ini sudah ditandatangani semua ya kan? Sudah ada? Nah, sekarang Ibu tempelkan di sini ya. Ini paling pojok Ibu tempelkan, ini akan Ibu pindah-pindahkan ini. Nah, ini udah kan? Jadi kesepakatan kelas kita ini ya ada 5. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudah cukup. Sebelumnya Ibu memohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang salah. Nanti sewaktu pembelajaran berikutnya Ibu harap kalian harus bisa menerapkan kesepakatan kelas ini. Ya, nah ya. Nah, baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda dari kelas 5. Hari ini saya belajar dengan Ibu Fahrul tentang membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang karena keyakinan itu sangat penting untuk kami semua. Terima kasih, Ibu Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.